Sumber-sumber kebenaran dan hidup. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita yang umat Kristen, patutlah kita memuji dan menyembah Dia, sebab Dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu yang telah dijadikan oleh Dia benar adanya. Rahasia-rahasia Allah yang benar. Pandanglah, langit telah dijadikannya, bumi pun telah dijadikannya, sungai yang mengalir pun telah dijadikannya, lembah pun telah dijadikannya, samudra atau lautan pun telah dijadikannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada suatu orang pun yang dapat mengetahui sebenarnya rahasia-rahasia Allah itu. Ilmuwan-ilmuwan model apapun, penelitian-penelitian model apapun, tidak bisa melebihi pengetahuan Allah. Sebab pengetahuan Allah itulah yang pantas dan layak kita memastikan untuk percaya. Sebab siapapun yang meneliti dari para ilmuwan-ilmuwan yang ingin mengetahui tentang dunia yang telah dijadikan, bumi yang telah dijadikan, langit yang telah dijadikan, dan segala sesuatu yang telah dijadikan Allah, tidak dapat ditahu atau tidak dapat diketahui oleh mereka. Sebab yang mereka mengetahui itu adalah pikiran-pikiran yang ada dalam pikiran mereka yang telah diperintahkan Allah sendiri atau telah diajarkan oleh Dia sendiri. Pandanglah, manusia bisa menciptakan apa yang mereka dapat ciptakan oleh tangan manusia itu sendiri. Tapi semua yang diciptakan oleh manusia, dia tidak memperoleh nyawa dan tidak memperoleh nafas. Walaupun dia bisa berjalan, walaupun dia bisa berterbang, namun semuanya itu tidak memperoleh nyawa dan nafas. Sebab yang mereka ciptakan atau yang manusia ciptakan itu hanyalah sebagai hasil dari pemikiran-pemikiran mereka atas perintah Allah itu sendiri. Manusia telah menjadikan berbagai macam bentuk alat transportasi seperti mobil, motor, dan kapal laut, dan pesawat terbang. Semuanya itu telah dijadikan melalui ciptaan-ciptaan manusia, melalui teknologi-teknologi atau penemuan-penemuan maupun penelitian-penelitian dan pengetahuan-pengetahuan manusia. Tetapi manusia itu memperoleh pengetahuan itu adalah berdasarkan dari hak pemikiran Allah itu sendiri yang telah dirasuk di dalam hati dan pikiran manusia itu sendiri, terutama kepada kita manusia. Sebab itulah Allah telah berfirman, baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan kita dan memberitahukan kepada manusia hal-hal yang besar yang tidak pernah manusia mengetahui, maupun yang manusia ketahui, maupun yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan itulah yang kita harus dapat memastikan siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan segenap isinya, termasuk kita manusia, umat pilihannya. Manusia tidak bisa menciptakan rumput, manusia tidak bisa menciptakan air, manusia tidak bisa menciptakan matahari dan bulan dan bintang. Itulah tanda kebesaran, kuasa, dan ciptaan Allah. Itu yang sesungguhnya. Manusia tidak bisa menciptakan manusia. Walaupun manusia dapat menciptakan manusia hanya berupa bentuk. Bentuknya seperti manusia, namun manusia itu tidak dapat bernyawa melalui robot-robot. Ada robot yang diciptakan oleh manusia, bentuk seperti manusia itu sendiri. Tetapi robot itu tidak mempunyai nyawa dan tidak mempunyai nafas. Walaupun nafas yang ada pada robot itu
adalah nafas yang dibuat oleh manusia, yaitu terdiri dari kekuatan, mungkin kekuatan dari kipas angin atau kincir angin atau berbagai macam bentuk cara supaya menghasilkan nafas di dalam diri robot itu. Walaupun bentuknya seperti manusia, tubuhnya dan kulitnya sama seperti manusia, tetapi tidak sama manusia sempurna yang telah dihasilkan oleh Allah itu sendiri. Teristimewa kita ini yang bisa berbicara dan memperoleh akal yang sehat, sehingga mempunyai pikiran yang benar dan tahu mana yang salah, mana yang benar. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, itulah misteri kebesaran kuasa Allah, firman Allah, dan rahasia Allah itu yang sesungguhnya. Pandanglah rumput yang telah diciptakan Allah, pandanglah lautan, pandanglah sungai, pandanglah angin. Angin tidak dapat dilihat, namun kita hanya dapat melihat pergerakannya. Pergerakannya apa? Dia menggerakkan pohon dan berbagai macam bentuk penggerakan-penggerakan yang dihasilkan oleh angin itu sendiri. Namun kita tidak dapat melihat angin, namun hanya dapat merasakannya. Sehingga kita dapat mengetahui ini adalah angin, sama seperti nafas kehidupan kita. Kita juga memperoleh nafas kehidupan melalui angin. Sebab Allah lah ya sesungguhnya yang mengetahui segala sesuatu, yang telah dijadikan Allah kepada kita manusia, sehingga terjadilah pada kita sesuatu yang telah dijadikan Allah, yaitu rahasia, misteri, kebenaran, dan kasih setia Allah kepada manusia. Untuk itulah kita harus memperoleh hukum cinta kasih, saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling menghormati. Jangan mencemooh, jangan menghina, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri, dan jangan berbuat cabul. Semuanya itu telah diperintahkan Allah melalui hukum-hukum Taurat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus itu adalah Allah, mempunyai 3 pribadi. Maksud 3 pribadi itu bukan arti adalah Allah 3 pribadinya, bukan. Yesus itu adalah Allah. Dia adalah Bapa karena sifatnya sama seperti sifat Bapa kepada anaknya. Sebab sifatnya dia sama seperti sifat manusia, yang yaitu perilaku-perilaku seorang ayah kepada anaknya, seorang bapa kepada anaknya. Itu perilaku Yesus. Perilaku Yesus juga sama seperti seorang anak, sebab dia juga telah dilahirkan oleh Bunda Maria. Perilakunya sama seperti anak, sebab dia masih kecil, sehingga dia adalah Allah Putra, Allah Bapa karena sifatnya sama seperti seorang bapa. Dia menyayangi anaknya. Roh Kudus adalah dia sumber kebenaran yang ada dalam pikiran manusia yang benar, yang dapat mengetahui mana yang buruk, mana yang baik, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang salah, mana yang benar. Itulah Roh Kudus yang sesungguhnya. Sebab Roh Kudus adalah baik, bukan roh jahat. Sementara Allah Bapa, mengapa disebut Allah Bapa Yesus ini? Sebab Yesus sifatnya sama seperti seorang ayah yang mengasihi anaknya, sama seperti seorang bapa mengasihi anaknya. Sehingga pantaslah dia disebut Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah penaksiran-penaksiran saya. Sebagai saya seorang beriman, saya bukan pastor, bukan pendeta. Namun menurut iman dan kepercayaan saya, yang saya selalu mendengar firman Tuhan melalui kitab suci, sehingga saya dapat sharing, saya dapat merenung, saya dapat menjawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua, teristimewa bagi kita umat Kristen dimanapun berada. Semoga Tuhan memberkati. Saya mempersembahkan satu lagu, yaitu rohani, yaitu lagu tentang Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan
kekurangan aku. Dia memalingkan aku ke padang rumput yang berhijau. Dia menuntun ke jalan yang benar. Dia menyegarkan jiwaku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Oleh karena kasih-Nya, sekalipun aku berjalan lewat lembah kegelapan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku ke padang rumput yang berhijau. Dia menuntunku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia membimbingku ke jalan yang benar. Oleh karena kasih-Nya, sekalipun aku berjalan lewat lembah